Perkenalkan, nama saya Wisnu Dwi Prasetyo, NIM I0419097. Suryanto I0419092. Dias nomor Fahri Nugroho NIM 04200042. Dan saya Sekar Gading Happy Hapsari NIM I0419090. Bab 8 dari buku System Dynamic by Katsuhiko Agata, yaitu Time Domain Analysis of Dynamic System. Ini subbab yang akan kami jelaskan nantinya. Yang pertama itu adalah 8.1 yaitu Introduction. Di Introduction ini kami akan menyajikan materi pengantar. Terus di 8.2 yaitu Transient Response Analysis of First Order System, yaitu berhubungan dengan analisa respon transient dari sistem order pertama yang dikenai masukan step dan ramp. Terus di subbab 8.3 yaitu Transient Response of Analysis of Second Order System, yaitu kita akan belajar menganalisa respon transient dari sistem order kedua yang dikenai kondisi awal saja. Terus di 8.3 ini kita juga akan berdiskusi tentang respon sementara. Terus di 8.4 yaitu Transient Response Analysis of Higher Order System. Nah, di 8.4 ini kita akan membahas sistem tingkat tinggi. Terus yang terakhir adalah 8.5 yaitu Solution of the State Equation, yaitu menyajikan solusi analitis dari persamaan keadaan ruang. Nah, ini yang pertama yaitu Introduction. Di bab ini kita akan membahas analisis respon transient dari sistem dinamis dan memperoleh solusi analitis yang memberikan respon. Bab ini juga mencari solusi analitik dari persamaan keadaan ketika input adalah langkah, impuls, atau jalan fungsi. Metode ini dapat diperluas untuk mendapatkan solusi analitis untuk setiap masukan domain waktu. Ini ada natural and forced response. Nah, di sini ada persamaan X plus A1X plus bla 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 plus AN-1X plus ANX sama dengan PT. Nah, fungsi PT di atas ini adalah fungsi input. Terus persamaan diferensial di atas mempunyai dua jenis solusi, yaitu complementary function XCT dan particular solution XPT. Complementary function XCT biasa disebut dengan the natural response dan particular solution XPT disebut dengan forced response. Nah, ini ada transient dan steady state response. Natural dan forced response dari sistem dinamik terdiri dari dua bagian, yaitu respon transient dan steady state. Respon transient itu apa sih? Jadi respon sistem dari proses dimulainya sampai dengan sistem tersebut berhenti atau selesai sesuai dengan tujuannya. Terus berikutnya adalah respon steady state, yaitu respon sistem ketika sistem sudah mencapai keadaan akhirnya. Responnya biasanya kesalahan dari sistem, error posisi, error kecepatan, maupun error percepatan. Nah, ini dari bab 2 yaitu Transient Response Analysis of First Order System. Nah, di bagian ini digunakan sistem thermal. Sistem termometer merkuri tipis berdinding kaca sebagai contoh first order system. Kita harus mendapatkan respon sistem terhadap input, step, dan ramp. Kemudian kami menunjukkan bahwa hasil matematika yang diperoleh dapat diterapkan pada setiap sistem fisik atau non-fisik memiliki model matematika yang sama. Nah, ini yang pertama adalah step response of first order system. Di kiri ini adalah gambar termometer yang dicelupkan dalam suatu fluida. Terus termometer yang dipakai ini adalah termometer merkuri. Nah, kita asumsikan bahwa termometer pada temperatur derajat Celcius dan pada T sama dengan 0. Termometer tersebut ditenggelamkan di dalam air dengan suhu A plus theta B derajat Celcius. Catatan bahwa theta B merupakan perbedaan suhu bak dengan suhu sebelumnya. Terus kita akan mencari suhu termometer sekejap. Nah, langkah pertama itu yaitu memasukkan persamaan head balance untuk sistem, yaitu C d theta sama dengan Q dt. Terus C di sini adalah kapasitas thermal termometer, sedangkan Q di sini adalah head input. Terus berikutnya adalah rumus resistensi thermal, yaitu Q sama dengan theta B min theta per R. Yang ketiga adalah substitusikan persamaan 1 dan 2 sehingga mendapatkan C d theta sama dengan theta B min theta per R dt
terus atau T d theta per dt ditambah theta sama dengan theta b. Nah, langkah berikutnya yaitu untuk memperoleh respon step dari sistem harus dilaplaskan dulu. Nah, dari persamaan yang tadi itu dilaplaskan menjadi TSS theta S min theta 0 tutup kurung ditambah theta S sama dengan theta BS. Terus berikutnya karena theta 0 sama dengan 0 di persamaan, nah di atas disederhanakan menjadi theta S sama dengan 1 per TS plus 1 theta BS. Nah, berikutnya menjadi theta S sama dengan 1 per TS plus 1 theta B per S sama dengan buka kurung 1 per S min 1 per S plus 1 per T tutup kurung theta B. Berikutnya persamaan itu diinverskan laplaskan sehingga hasilnya menjadi theta T sama dengan 1 min E min pangkat min T per T tutup kurung theta B. Nah, dari fungsi yang terakhir tadi bisa didapatkan grafik seperti berikut. Salah satu karakter penting dari kurva respon eksponensial adalah di mana nilai adalah atau respon T mencapai 63,2% dari total perubahan. Hal ini dapat mudah dilihat dengan mensubstitusikan keadaan persamaan. Sifat penting lainnya dari kurva respon eksponensial adalah kemiringan garis singgung T sama dengan 0. Dan ini adalah rumusnya. Nah, kalau tadi itu step, sedangkan sekarang adalah RAM, yaitu RAM Response of First Order System. Nah, ini kasusnya sama, ada termometer yang dicelupkan dalam air juga, dengan asumsi untuk temperatur di wadah atau bed, dan temperatur di termometer pada keadaan steady state pada suhu lingkungan. Untuk panas ditambahkan ke wadah, dan temperatur di wadah berubah lebih awal pada lajur R derajat C per S. Nah, ini dengan kondisi theta BT sama dengan RT. Nah, ini cara mencarinya. Yang pertama itu adalah mendapatkan rem respon theta T. Nah, ini adalah theta S sama dengan Laplace buka tutup kurung theta BT sama dengan Laplace buka tutup kurung RT sama dengan R per S kuadrat. Terus langkah berikutnya yaitu mensubstitusikan persamaan satu tadi dengan theta S sama dengan 1 per TS plus 1 theta BS dan menjadi theta S sama dengan 1 per TS plus 1 S dikali R per S kuadrat sama dengan R buka tutup kurung 1 per S kuadrat min T per S ditambah T per S plus buka tutup kurung 1 per T tutup kurung. Terus berikutnya adalah inverse Laplace transform dari persamaan tersebut ialah theta T sama dengan R buka tutup kurung T min T besar sama dengan plus TE pangkat min T per T dengan kondisi T lebih sama dengan 0. Nah, error antara suhu aktual di wadah dan termometer suhu ialah ET sama dengan RT min theta T sama dengan RT buka tutup kurung 1 min E pangkat min T per T besar. Terus langkah berikutnya itu adalah T mendekati tak hingga. Jadi T pangkat min T per T besar mendekati 0, kesalahan error ET mendekati RT atau E tak hingga sama dengan RT. Nah, ini adalah grafiknya di mana T sama dengan waktu konstan sistem, XI input atau forcing function, dan X0 ada output atau response function. Transient response analysis of second order system. Yang pertama ada free vibration with damping. Di sini free vibration with damping adalah sistem getaran bebas tanpa peredam. Di sini dapat dimodelkan matematika sebagai mx.double ditambah kx sama dengan 0. Kemudian untuk menyelesaikan persamaan ini kita gunakan Laplace transform di mana x double dan x-nya akan berubah menjadi seperti berikut, atau dapat ditulis menjadi ms kuadrat ditambah k dikali xs sama dengan m dikali s x0 ditambah x dot 0.
Persamaan tadi kita bisa selesaikan menjadi S sama dengan Sx0 ditambah x dot 0 per S kuadrat ditambah K per M. Kemudian menjadi bentuk seperti ini. Setelah menjadi bentuk seperti ini, kita inverse Laplace menjadi x sama dengan x dot 0 akar M per K sin akar K per MT ditambah x0 cos akar K per MT. Dari respon fungsi xt ini, itu merupakan fungsi kosinus atau sinus. Nah, kemudian kita misalkan jika kecepatan ketika massa dilepas itu 0, sehingga x dot 0-nya itu 0. Jadi persamaan yang depan itu akan hilang dan xt menjadi x0 cos akar K per MT. Karena fungsi terakhirnya itu tadi cos, maka grafiknya tadi akan menjadi bentuk seperti ini. Di titik ini x dot sama dengan 0. X dot 0 itu akan membentuk slope seperti ini. Atau kemiringannya. Gitu. Kemudian ada free vibration with viscous damping atau getaran bebas dengan peredam yang kental. Di sini itu terdiri dari massa, terus bekas dan dashboard. Karena ada peredamnya, jadi lama-kelamaan itu energi dari massa yang bergetar itu tadi akan hilang karena getarannya itu teredam. Karena peredaman tadi energinya semakin lama semakin banyak T-nya, pada T tertentu nantinya akan menjadi setimbang atau sama dengan 0 atau tanpa getaran. Sistem tadi itu dapat dimodelkan matematika sebagai M dikali X double dot ditambah Bx ditambah Kx sama dengan 0. Atau juga bisa ditulis sebagai ms kuadrat ditambah Bs ditambah K sama dengan 0. Dari ini itu kita ketahui bahwa bentuk ini adalah persamaan kuadrat. Jadi pencarian akalnya bisa digunakan persamaan sebagai berikut. Akarnya di sini yang dimaksud adalah S. Jadi S itu bisa dicari dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4MK per 2M. Nah, di sini ada beberapa kondisi ketika B kuadrat kurang dari 4MK itu dikatakan sistem kurang teredam atau under damped. Ketika B kuadrat sama dengan 4MK atau B sama dengan 2 dikali akar MK itu dikatakan sistemnya teredam kritis atau teredam sempurna atau critically damped. Ketika B kuadrat lebih dari 4MK itu dikatakan sistemnya overdamped atau peredamnya berlebihan, teredam berlebih begitu. Kemudian dari sistem ini kita untuk mencari respon xt dibutuhkan omega n dan zeta. Di sini omega n dinotasikan sebagai akar K per M dan zeta sebagai B per 2 akar Km. Di sini perlu diketahui omega n adalah undamped natural frequency dan zeta itu damping ratio, sehingga fungsi ini bisa dituliskan sebagai berikut. Kemudian dari fungsi tadi itu bisa kita cari respon xt-nya dikelompokkan menjadi beberapa kasus. Di sini ada underdamped, critically, dan overdamped. Untuk kasus yang pertama itu kasus underdamped, di mana interval zeta-nya itu 0 itu kurang dari zeta dan zeta kurang dari 1. Untuk menyelesaikannya kita lakukan transform Laplace seperti biasa dan akan menjadi bentuk seperti ini. Dari bentuk seperti ini kita harus merubah bentuknya agar X itu bisa didefinisikan, sehingga X bisa didefinisikan sebagai berikut atau dapat ditulis menjadi bentuk seperti berikut. Dari bentuk yang terakhir tadi, kemudian kita inverse transform Laplace sehingga didapatkan respon xt seperti berikut. Di sini ada faktor WD. WD itu perlu kita ketahui bahwa omega D itu sama dengan omega N akar 1 min zeta kuadrat sebagai damped natural frequency. Sehingga respon xt tadi kita rubah omega D-nya ke bentuk omega N akar 1 kurangi zeta kuadrat. Menjadi bentuk seperti berikut. Nah, kemudian kita misalkan jika
kecepatan awalnya itu 0 atau x dot 0-nya itu sama dengan 0, sehingga persamaan ini bisa disederhanakan menjadi xt sama dengan x0 epsilon pangkat min zeta omega nt dikalikan zeta per akar 1 min zeta kuadrat sin omega dt ditambah cos omega dt, atau dapat ditulis sebagai berikut. Kemudian kasus yang kedua, critically damped, ketika zetanya memiliki nilai 1. Sebenarnya critically damped itu jarang terjadi, namun untuk keperluan analisis matematikal atau secara matematis, jadi kita misalkan ada kasus critically damped. Di sini sebenarnya caranya hampir sama, di mana persamaan yang awal tadi itu di Laplace, kemudian kita definisikan X, sehingga X itu bisa dituliskan seperti berikut. Perlu diingat bahwa perbedaannya ada di zeta sama dengan 1. Dari persamaan ini, kemudian kita inverse transform Laplace menjadi xt sama dengan x0 epsilon pangkat min omega nt ditambah omega n x0 ditambah x dot 0 t epsilon pangkat min omega n dikalikan t. Respon xt pada critically damped itu memiliki sifat yang serupa pada kasus overdamped nanti, di mana pada t sama dengan tak hingga itu akan mencapai titik setimbang atau tanpa getaran. Kemudian kasus overdamped di mana zeta lebih dari 1. Di sini caranya pun sama, namun perbedaannya ada di zeta lebih dari 1, sehingga dapat dijabarkan seperti berikut X-nya. Nah, di sini ada bentuk yang berbeda pada bentuk-bentuk yang pada kasus-kasus sebelumnya, di mana A itu bisa didefinisikan sebagai berikut dan B didefinisikan sebagai berikut. Sehingga kita inverse transform Laplace X menjadi xt sama dengan berikut, di mana A dan B-nya itu kita definisikan seperti ini. Kemudian, di sini ada kurva yang menunjukkan bahwa beberapa kasus di saat overdamped cenderung turun, akan naik dan akan turun, naik sampai pada akhirnya dia akan ke titik seimbangnya atau getaran hilang. Di sini pada critical dan overdamped itu mirip, cuma perbedaan pada slope-nya. Di grafik ini itu menunjukkan hubungan xt dengan t pada 3 kasus beda yang sudah kita bicarakan tadi. Kemudian ada experimental determination damping ratio. Di sini itu intinya pencarian damping ratio yang diawali dengan pencarian periode dan pengukuran amplitudo. Di sini dapat kita lihat X1 dan X2 itu untuk mencari amplitudo X1 sama X2. Jadi atau di sini kita juga bisa mencari amplitudo Xn. Seperti yang dituliskan pada persamaan 2 ini. Kemudian logaritma dari rasio amplitudo yang berurutan itu disebut penurunan logaritmik. Penurunan logaritmik itu didefinisikan sebagai X1 per X2, atau bila kasusnya itu Xn, jadi 1 per n-1 ln X1 per Xn sama dengan zeta omega n kalikan periode sama dengan zeta omega n 2pi omega d. Di sini tanya kita berubah ke bentuk seperti berikut, sehingga 2pi zeta per akar 1 min zeta kuadrat. Setelah amplitudo X1 dan Xn-nya itu diukur dan penurunan logaritmiknya diukur, rasio redaman oleh zeta itu bisa ditemukan dari 1 per n-1 ln X1 per Xn sama dengan 2pi zeta dibagi akar 1 min zeta kuadrat. Nah, kemudian kita pindah zetanya ke sisi kiri dan yang lainnya ke sisi kanan, sehingga dapat dinotasikan bahwa zeta sama dengan 1 per n-1 ln X1 per Xn dibagi akar 4pi kuadrat ditambah 1 per n-1
ln x1 per xn, di mana persamaan ini kita kuadratkan. Yang di belakang ini saja. Kemudian di sini ada grafik osilasi yang terluruh. Penentuan T itu seperti biasa, T itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu getaran. Jadi satu getaran itu satu lembah dan satu bukit. Sebutan gampangnya seperti itu. Di sini ada amplitudonya ketika x1 dan di sini ada amplitudo xn. Sebenarnya ini juga bisa dianggap sebagai amplitudo xn dan seterusnya. Di sini T1, ini Tn-nya. Jadi makanya di sini amplitudo xn-nya itu di sini karena misalkan Tn-nya itu di sini. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai estimate of response time atau perkiraan waktu dari suatu respon pada sistem. Nah, di sini kita bisa melihat sistem mekanik dengan perpindahan X sebesar X0, kemudian juga tidak diberikan kecepatan awal. Nah, dari kondisi pada sistem mekanik tersebut, kita akan mendapatkan persamaan respons XT seperti berikut. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat gambar dari kurva. Nah, di sini kurva ini akan kita sebut sebagai kurva respon khas atau dalam bahasa Inggris typical response curve. Kenapa dikatakan tipikal atau khas? Karena kurva respon ini bersinggungan dengan kurva eksponensial x0 per akar 1 minus damping rasio kuadrat dikali E pangkat minus damping rasio omega n dikali T. Dengan kondisi waktu atau T-nya itu sebesar 1 per damping rasio omega n. Nah, dari kurva ini kita bisa mengetahui bahwa akan ada kemungkinan untuk memperkirakan waktu respons dari sistem second order ini dengan ketetapan waktu TS. TS ini merupakan 4T sama dengan 4 per damping rasio kali omega n. Nah, ketepatan waktu TS ini nantinya yang akan kita anggap sebagai perkiraan waktu respons sistem. Karena saat T lebih dari TS, maka kurva respon akan tetap dalam 2% dari nilai akhirnya atau dari total perubahan. Selanjutnya ada step response of second order system. Nah, di sini kita bisa melihat sistem mekanik juga yang akan kita asumsikan diam pada T kurang dari 0. Nah, sedangkan saat T sama dengan 0, gaya U yang diberikan pada sistem mekanik ini akan sebesar A dikali 1T. Dengan catatan bahwa A itu merupakan konstan dan 1T itu merupakan gaya step dengan nilai sebesar 1 Newton. Nah, kemudian perpindahan X akan diukur dari posisi kesetimbangan sebelum gaya U diberikan. Sehingga kita akan mengasumsikan bahwa sistem tersebut kurang teredam. Nah, untuk mengetahui step responsnya, pertama kita memiliki persamaan M kali X double dot ditambah B kali X dot ditambah K kali X sama dengan U. Karena U itu sama dengan A kali 1T, maka disamakan dengan A dikali 1T. Nah, lalu kita mengingat kembali bahwa transfer function itu rumusnya Laplace output dibagi dengan Laplace input dari sistem. Nah, sehingga kita akan mendapatkan persamaan XS. Nah, namun XS itu kan masih dalam bentuk Laplace, sedangkan kita membutuhkan bentuk inverse-nya. Jadi kita akan simbolkan XT sebagai inverse dari persamaan XS. Sehingga persamaan XT akan kita dapatkan sebagai berikut. Nah, selanjutnya di sini ada gambar kurva lainnya yang kita sebut sebagai kurva respons general atau kurva respons pada umumnya.
Nah, pada umumnya respon akan dimulai dari X0 sama dengan 0 dan akan mencapai X hingga sama dengan A kali L dikali M kali omega N kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu subbab 8.4, Transient Response Analysis of Higher Order Systems. Yang pertama itu ada Unit Step Response of Higher Order Systems. Nah, pada unit step response, kita katakan bahwa jika semua kutub dari polinomial penyebutnya nyata atau real dan berbeda, maka persamaan input unit step-nya itu adalah US sama dengan 1 per S. Sehingga kita dapatkan XS-nya sama dengan A per S ditambah jumlah A kali AI per S tambah PI dengan AI sebagai residu kutub saat S-nya sama dengan minus PI. Nah, di sini kita misalkan ada suatu kasus di mana kutub XS terdiri dari kutub nyata atau real dan pasangan kutub kompleks konjugasi. Nah, sepasang kutub kompleks konjugasi akan menghasilkan suku order kedua dalam S. Karena bentuk faktor dari persamaan karakteristik order tinggi terdiri dari suku order pertama dan kedua. Sehingga kita dapatkan persamaan XS sebagai berikut dengan Q plus 2R sama dengan N. Nah, jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa respons dari sistem order tinggi atau higher order terdiri dari sejumlah istilah yang sudah kita pelajari pada sistem order pertama dan order kedua. Kesimpulan kedua yaitu kurva respons dari higher order merupakan jumlah dari sejumlah kurva eksponensial dan kurva sinusoidal teredam. Lalu jika kutub XS melibatkan banyak kutub atau multiple poles, maka XT juga harus memiliki multiple pole juga dengan jumlah yang sama. Lalu jika semua kutub XS terletak pada setengah bidang S kiri, maka bilangan eksponensial dan eksponensial teredam dalam XT akan mendekati 0 beriringan dengan bertambahnya waktu. Dan yang terakhir, output kondisi tunak atau steady state adalah X hingga sama dengan A. Untuk selanjutnya ke subbab yang terakhir yaitu solution of the state equation. Pada subbab ini dibagi menjadi dua, yaitu pada yang pertama itu pada keadaan homogen, yang kedua pada keadaan non homogen. Kita ke yang pertama dulu. Untuk sebelumnya kita review persamaan scalar terlebih dahulu. Kita memiliki persamaan X dot sama dengan AX. Kemudian untuk menyelesaikan persamaan ini kita memerlukan asumsi, yaitu asumsinya seperti berikut: X dalam kurung T sama dengan B0 ditambah B1 kali T ditambah B2 kali T ditambah tak hingga sampai G pangkat K dikalikan T pangkat K. Ini tak hingga. Kemudian asumsi tersebut dimasukkan ke persamaan yang awal. Lalu karena koefisiennya tadi sama dengan dikalikan dengan T, maka kita dapat menyederhanakan seperti ini. Kemudian untuk B0-nya sendiri itu kita dapatkan dari hasil dari substitusi T sama dengan 0 ke persamaan yang ada tadi. Maka kita mendapatkan B0 sama dengan X dalam kurung 0. Kemudian persamaan fungsinya menjadi X dalam kurung T sama dengan E pangkat AT kali X0. Untuk persamaan umum di keadaan homogen itu kita sama persamaan skala tadi, yang mana persamaan di homogen ini bedanya cuma yang A tadi diganti dengan matriks, diganti dengan simbol A besar,
yang mana itu menunjukkan matriks n kali n. Ini merupakan persamaan umum di keadaan homogen. X dot sama dengan matriks A kalikan X. Ini merupakan cara mendapatkannya sama seperti yang persamaan skalar tadi, yang mana diasumsikan terlebih dahulu, terus kemudian disubstitusikan, lalu disederhanakan, kemudian kita dapatkan B0-nya sama dengan X0, lalu kita temukan persamaan solusinya, terus kita substitusikan kembali. Kemudian untuk selanjutnya matriks eksponensial, persamaannya adalah E pangkat matriks A kalikan T sama dengan sigma K dari 0 hingga tak hingga matriks A pangkat K kalikan T pangkat K dibagi K faktorial. Matriks A ini merupakan suatu matriks yang konvergen untuk semua nilai T. Oleh karena itu, matriks tersebut dapat diturunkan secara parsial. Untuk proses penurunannya seperti ini. Untuk singkatnya, kita akan mendapatkan hasil E pangkat matriks A kalikan T kalikan matriks A. Kemudian eksponensial matriks ini memiliki sifat yaitu E pangkat matriks A dalam kurung E pangkat matriks A dalam kurung T ditambah S itu sama dengan E pangkat matriks A kalikan T dikali E pangkat matriks A kalikan S. Jika S sama dengan WT, maka sifat tadi berubah menjadi sama dengan I atau matriks identitas. Lalu nilai inverse dari E pangkat matriks A kalikan T adalah E pangkat minus matriks A kalikan T. Nilai inverse tersebut selalu ada, dan nilai dari E pangkat matriks A itu merupakan non-singular. Selain itu kita perlu mengingat sifat bahwa beberapa sifat. Yang pertama, E pangkat A ditambah B kalikan T sama dengan E pangkat A kalikan T kali E pangkat B kalikan T jika A kalikan B sama dengan B kalikan A. Namun jika A kalikan B tidak sama dengan B kalikan A, maka sifat tersebut tidak berlaku. Kemudian transformasi Laplace untuk solusi dari keadaan homogen. Untuk persamaan umumnya yaitu X dot dalam kurung T sama dengan A kalikan XT. Ini untuk persamaannya, kemudian ditransformasikan Laplace, maka menghasilkan X dalam kurung S sama dengan SI dikurangi A dalam kurung pangkat minus 1 kalikan X0. Persamaan tadi merupakan sebuah solusi dari inverse transformasi Laplace XS. Lalu yang perlu kita ingat yaitu SI dikurangi A dalam kurung pangkat minus 1 itu sama dengan I per S ditambah A per S2 ditambah A kuadrat plus S3 dan seterusnya. Kemudian persamaan ini kita inverskan, maka menjadi E pangkat A kalikan T. Dan pada hasil akhirnya kita mendapatkan persamaan X dalam kurung T sama dengan E pangkat matriks A kalikan T dikali X0 dalam kurung 0. Kemudian selanjutnya state transition matrix. Untuk persamaan ini hampir sama dengan persamaan umum pada keadaan homogen, cuma matriks A-nya diganti dengan matriks theta dalam kurung T. Lalu ini untuk beberapa cara untuk mendapatkannya, dan ada juga sifat-sifatnya. Lanjut saja,
yang mana theta dalam kurung T itu disebut dengan state transition matrix atau keadaan transisi dari suatu matriks, yang mana matriks tersebut adalah matriks N kali N. Matriks ini mengandung semua informasi mengenai suatu gerak bebas dari suatu sistem. Langsung selanjutnya pada keadaan yang kedua, yaitu keadaan non homogen. Untuk persamaan umumnya X dot sama dengan AX ditambah BU. Lalu ini dipindah ruas. Lalu kita dari persamaan ini yang setelah dipindah ruas, kita kalikan dengan E pangkat minus AT. Maka dihasilkan suatu persamaan seperti ini. Lalu diintegralkan dari 0 hingga T, maka akan menghasilkan persamaan X dalam kurung T sama dengan E pangkat AT kalikan X0 ditambah E pangkat AT dikali integral dari 0 hingga T dikalikan E pangkat minus A tau dikali BU tau diferensial tau terhadap tau. Nah, ini untuk persamaan umum dari non homogennya. Sebenarnya hampir sama dengan persamaan umum di keadaan homogen, cuma kita tambahkan ditambah BU, yang mana B itu merupakan suatu matriks N kalikan R. Kalau A tadi N kali N, ini untuk B N kali R. Kemudian ini untuk proses mendapatkannya, langsung saja lanjut. Selanjutnya adalah pendekatan transformasi Laplace terhadap solusi dari suatu persamaan non homogen. Tadi kan kita sudah tahu kalau persamaan umum dari keadaan non homogen adalah X dot sama dengan AX ditambah BU. Kemudian kita transformasikan Laplace persamaan tersebut, lalu dikalikan dengan SI kali A dalam kurung pangkat minus 1, maka kita akan mendapatkan hasil XS sama dengan SI dikurangi A dalam kurung minus 1 dikalikan X0 ditambah SI dikurangi A dalam kurung pangkat minus 1 dikalikan BUS. Kemudian disederhanakan persamaan itu, kemudian diinverskan, maka kita akan mendapatkan hasil XT sama dengan E pangkat AT dikalikan X0 ditambah integral dari 0 hingga T dikalikan E pangkat A dalam kurung T dikurangi tau, kemudian dikalikan BU tau diturun D terhadap tau atau diferensial terhadap tau. Selanjutnya adalah analisis dari suatu step response dari suatu sistem. Misalkan kita memiliki sistem yang didefinisikan melalui persamaan ini, X dot sama dengan AX ditambah BU, yang mana persamaan ini merupakan persamaan non homogen. A merupakan matriks singular, kemudian respon dari X dalam kurung T bila input dari U merupakan sebuah step unit function, maka persamaannya akan menjadi XT sama dengan E pangkat A kalikan T dikali X0 ditambah A pangkat minus 1 dikali E pangkat A kalikan T minus I dalam kurung dikalikan B. Lalu ini untuk proses penjabarannya atau mendapatkan suatu persamaan tadi. Next saja. Ini untuk hasilnya X di XT sama dengan E A atau matriks A dikalikan T, E pangkat matriks A dikalikan T dikali X0 ditambah matriks A minus 1
atau inverse dari matriks A juga boleh dikalikan E pangkat A atau matriks A dikalikan T minus I atau matriks identitas dikalikan B atau matriks B. Oke, cukup sekian dari kami.